Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan KPI. Bersama saya Ratisa Rahmi Mawanti dalam video learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kali ini kita memasuki pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini kami membahas rencana proposal investigasi dari kelompok masing-masing, yang dimana setiap kelompok diberikan waktu 20 menit untuk mempresentasikan rencana proposal kelompok mereka. Kami diberikan waktu dalam 3 minggu ke depan oleh Pak Adi untuk membuat sebuah video dokumenter tentang investigasi tersebut. Dalam 2 minggu ke depan, kami difokuskan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lanjut pada pembahasan materi learning journal. Pada pertemuan kemarin menjadi salah satu sesi yang paling intens dalam proses pembelajaran karena seluruh kegiatan difokuskan pada pemaparan proposal investigasi masing-masing kelompok. Dalam pendekatan pembelajaran investigasi, mahasiswa tidak hanya diminta memahami teori jurnalistik, tetapi juga menelusuri suatu persoalan secara langsung, mengajukan pertanyaan kritis, menemukan fakta yang tersembunyi, lalu merangkainya menjadi laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui presentasi proposal ini, terlihat bagaimana setiap kelompok mencoba menerapkan langkah-langkah investigatif, mulai dari identifikasi masalah, pemetaan aktor, rencana pengumpulan data, hingga strategi penyajian temuan. Proses diskusi selama pertemuan pun tidak hanya sekedar evaluasi proposal, tetapi juga menjadi ruang untuk mengasah cara berpikir analitis dan kemampuan membaca fenomena sosial dengan lebih mendalam. Kelompok 1 membuka sesi dengan menyampaikan proposal mereka yang berjudul Nadir, Pasir dan Kerusakan, menyingkap dampak tambang PT Wahyu Putra Mulia Pancanegara terhadap lingkungan dan warga. Dalam proposal ini menunjukkan bagaimana pembelajaran investigasi mengarahkan mahasiswa untuk melihat persoalan lingkungan bukan hanya dari permukaan, tetapi dari pola hubungan kekuasaan, ekonomi, dan sosial yang saling terkait. Mereka mengidentifikasi adanya keluhan masyarakat terkait debu, kerusakan jalan, dan gangguan kesehatan. Kelompok ini memetakan titik-titik lokasi yang akan dijadikan area observasi, menyiapkan daftar narasumber dari berbagai lapisan, warga, tokoh desa, perusahaan, pemerintah, dan menyusun daftar pertanyaan investigatif yang menggali motif, dampak, serta ketidaksesuaian praktik tambang dengan regulasi. Pendekatan investigatif tampak pada cara mereka merencanakan verifikasi data melalui dokumen izin, AMDAL, serta rekaman visual yang diperoleh di lapangan, dengan rancangan output, berita laporan data, dokumen terpendek, dan infografis. Kelompok ini memperlihatkan upaya menyajikan temuan secara komprehensif dan berbasis bukti visual. Setelah itu dilanjutkan oleh kelompok 2 yang memaparkan proposal bertajuk Menelisik Kinerja dan Pelayanan Transportasi Pemerintah Trans Banten di Kota Serang. Dalam konteks pembelajaran investigasi, kelompok ini berusaha mengangkat isu transportasi publik yang menyangkut kepentingan umum. Mereka memulai dengan mengidentifikasi masalah berupa protes sopir angkot, trayek yang tidak tertata, minimnya halte, hingga pelayanan bus yang tidak konsisten. Pendekatan investigatif tampak jelas ketika mereka menelaah perbedaan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi faktual di lapangan. Mereka merancang wawancara dengan sopir angkot, pengguna transportasi, pengelola Trans Banten, serta pihak Dishub untuk menelusuri bagaimana kebijakan diterapkan, apa hambatan di lapangan, serta apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kelompok 2 menunjukkan kesadaran bahwa investigasi menuntut triangulasi data, sehingga mereka juga merencanakan observasi langsung pada titik-titik halte padat, memeriksa halte, dan mencatat ketidaksesuaian jadwal operasional. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengumpulkan pendapat, tapi juga membandingkan pernyataan dengan realitas untuk menemukan celah informasi yang perlu diperiksa lebih jauh. Sesi kemudian ditutup oleh pemaparan proposal kelompok 3 dengan proposal yang berjudul Larangan Putaran Roda dan Waktu, menelusuri dampak truk odol yang meresahkan warga. Dalam proposal ini terlihat bagaimana mahasiswa mencoba membaca masalah secara
secara struktural dan tidak hanya mengandalkan isu viral atau keluhan warga. Mereka memulai dengan menguraikan fenomena truk odol yang mengganggu kenyamanan masyarakat, merusak infrastruktur jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menimbulkan polusi suara dan getaran yang berpengaruh pada kesehatan warga. Kelompok 3 menerapkan prinsip dasar pembelajaran investigasi, yaitu mengajukan pertanyaan mendalam tentang penyebab di balik maraknya odol. Apakah karena tekanan ekonomi pemilik armada, lemahnya penegakan hukum, atau adanya kelonggaran regulasi yang membuat pelanggaran ini sulit dikendalikan? Rencana investigasi mereka mencakup observasi pada jam-jam rawan pergerakan truk, pencatatan visual terhadap truk yang melebihi dimensi, serta wawancara dengan warga, sopir, pemilik armada, hingga kepolisian dan dishub. Secara keseluruhan, pertemuan kemarin memperlihatkan bagaimana setiap kelompok menerapkan pendekatan pembelajaran investigasi melalui pengamatan kritis, pencarian fakta, analisis mendalam, dan perencanaan verifikasi data. Presentasi dari ketiga kelompok menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam memahami isu publik dan menyusun strategi penyelidikan yang sistematis. Diskusi yang terjadi selama presentasi juga memperdalam pemahaman tentang pentingnya investigasi jurnalistik sebagai alat kontrol sosial dan sebagai upaya menghadirkan kebenaran bagi masyarakat. Dengan fondasi investigatif ini, setiap kelompok kini memiliki arah yang lebih jelas untuk melanjutkan proses riset dan produksi karya jurnalistik investigasi yang kuat, relevan, dan bermanfaat. Demikian pembahasan materi Learning Journal kali ini tentang rencana proposal kegiatan investigasi dari kelompok masing-masing. Semoga kita semua dilancarkan dalam menyelesaikan tugas video dokumenter investigasi ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rati Salam Himawanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya.